Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Berjumpa lagi bersama Bu Nur Asia. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita PKN kelas 7 semester 1. Nah, sebelum pelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, marilah bersama-sama kita mulai pelajaran ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beberapa minggu yang lalu, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pelajaran PKN kita, bab ketiga, yaitu tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan tentang perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita bahas yang pertama, perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi yang berlaku di Indonesia sampai saat ini. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan konstitusi? Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Di negara Indonesia, itu konstitusi tertulis disebut dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis itu disebut dengan konvensi. Nah, contoh konvensi adalah pidato Presiden Republik Indonesia setiap tanggal 16 Agustus 1945 menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi kalau yang tertulis itu disebut dengan konstitusi tertulis, sementara yang tidak tertulis itu dengan konvensi. Konvensi itu sendiri ya contohnya pidato Presiden yang disampaikan secara langsung. Sesuai perumusan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, pasal tersebut dimaksud memuat paham konstitualisme. Rakyat pemegang kedaulatan tertinggi terikat pada konstitusi. Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi yang menjadi pedoman atau norma hukum yang dijadikan sumber hukum bagi peraturan perundangan yang berada di bawahnya. Nah, perumusan dasar negara dilakukan dalam sidang pertama BPUPKI. Kemudian sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, di mana pada saat itu BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil. Nah, antara lain panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Nah, pada tanggal 10 Juli 1945 dibahas tentang bentuk negara. Setelah diumumkan anggota baru, kemudian dilanjutkan laporan-laporan. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945 setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu tadi panitia hukum dasar, panitia pembelaan tanah air, dan panitia ekonomi dan keuangan. Nah, hasil perumusan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menghasilkan pembentukan panitia perancang Declaration of Rights yang diperanggotakan Al-Sobarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Kemudian bentuk negara kesatuan atau unitaris. Kemudian kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden.
Oke, yang kedua adalah pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa UUD Negara Republik Indonesia ini disahkan oleh IR Soekarno. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dikubarkan. Kemudian Soekarno diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering disebut dengan PPKI. Nah, ini diketuai oleh IR Soekarno. Selanjutnya, tugas dari PPKI tersebut yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, UUD 1945 disahkan melalui dua tahap. Ya, pertama yaitu pengesahan pembukaan UUD 1945, kemudian yang kedua pengesahan batang tubuh UUD 1945. Nah, secara lengkapnya UUD terdiri dari atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Seperti yang kita ketahui bahwa pembukaan UUD 1945 ini melalui beberapa tahap perubahan. Dimulai dari yang awalnya Piagam Jakarta sampai berubah jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, perubahan ini tentunya disahkan oleh PPKI. Nah, perubahan ini tentunya disahkan oleh PPKI di mana beberapa hal yang disepakati adalah kata muqaddimah diganti dengan kata pembukaan. Makanya saat kita membaca pada saat kita membaca pembukaan UUD 1945 Undang-Undang Dasar selalu diawali dengan kata pembukaan karena pada saat Piagam Jakarta itu kata awalnya adalah muqaddimah. Kemudian yang kedua adalah sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, perubahan pasal 6 UUD 1945 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Itu dirubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi presiden tidak harus beragama Islam, tapi di sini dinyatakan presiden itu adalah orang Indonesia, berarti bukan orang luar negeri. Nah, kemudian pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah tadi beberapa perubahan dari Piagam Jakarta menjadi pembukaan UUD 1945 atau pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh PPKI. Sampai di sini pelajaran kita, semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube SMPS Bina Bangsa 02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.